Baik, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan tentang swamedikasi kulit. Next. Untuk anggota kelompok kami ada Ataya dengan NIM 10, Aulia Hanunita NIM 12, Salma Ratnadila NIM 46, Sabrina NIM 48, Sukma Wahyu NIM 50. Oke, selanjutnya untuk kasus 1. Next slide. Untuk kasusnya, jadi Ibu A usia 40 tahun datang ke apotek Anda untuk membeli obatnya dapat menghilangkan kurap pada bagian tangan. Dia merasa kurang percaya diri dengan adanya kurap tersebut yang muncul sekitar 14 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu, dia mengorek-ngorek kurapnya dengan harapan bisa hilang, namun malah terjadi iritasi pada bagian pinggiran kurapnya. Next slide. Selanjutnya untuk Asmetod, age 40 tahun, obatnya untuk diri sendiri, medication-nya tidak ada, ekstrak medication tidak ada. Untuk time-nya 14 hari, historinya muncul kurap di bagian tangan. Untuk other symptoms-nya sejak 2 hari yang lalu kurapnya dikorek-korek dan menyebabkan iritasi di pinggiran kurap. Untuk danger symptom-nya ditanyakan. Next slide. Baik, selanjutnya terapi farmakologi. Berdasarkan keluhan Ibu A, kemungkinan ia terinfeksi jamur yang menyebabkan penyakit kurap pada tangannya. Pengobatan farmakologi yang disarankan adalah salep 88 yang mengandung salicylic acid, benzoic acid, dan sulfur, praesipatetum, dan cara penggunaannya yaitu dengan mengoleskan 3 kali sehari pada bagian kulit yang sakit. Pengobatan diteruskan setidaknya hingga beberapa hari setelah gejala yang dirasakan hilang seluruhnya. Next. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi. Yang pertama yaitu mandi rutin 2 kali sehari menggunakan sabun antiseptik. Yang kedua, jangan menggaruk kulit yang sakit. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang nyaman. Dan yang keempat, tidak berbagi penggunaan handuk atau pakaian dengan orang lain. Next. Selanjutnya untuk terapi herbalnya, kami menyarankan ada 2 bahan. Yang pertama yaitu minyak kelapa, yang kedua ada air garam. Untuk minyak kelapa sendiri mengandung zat yang bersifat antimikroba dan anti jamur yang mampu mengatasi berbagai infeksi kulit. Sebelum digunakan, minyak kelapa dipanaskan terlebih dahulu, kemudian didiamkan hingga suhu minyak hangat dan aman untuk dioleskan ke kulit. Untuk cara penggunaannya sendiri dioleskan sebanyak 2-3 kali sehari agar hasilnya maksimal. Berikutnya ada air garam. Air garam di sini berperan sebagai astringent yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kurap. Cara pakainya yaitu menyiapkan baskom berisi air hangat, kemudian tuang setengah atau seperempat cangkir garam ke dalamnya. Aduk merata, lalu usapkan air garam tersebut ke area kulit yang terinfeksi. Selanjutnya Kemudian yaitu waktu yang tepat untuk dirujuk. Di sini pasien sebaiknya segera dirujuk ke dokter apabila mengalami yang pertama gatal disertai dengan nyeri,
bersisik, bernanah, mati rasa, dan sakitnya tidak kunjung reda meski sudah diberi obat-obatan baik oral atau obat luar. Selanjutnya untuk informasi penting dari obat salep 88. Untuk kandungannya sendiri ada asidum salicilikum 60 mg, asidum benzoikum 65 mg, sulfur praecipitatum 60 mg, Kempora 30 mg, mentolum 25 mg, dan vaselin album at 1000 mg. Untuk indikasinya dapat mengobati penyakit kulit seperti panu, kadas, kurap, kudis, kutu air, dan gatal-gatal yang disebabkan oleh infeksi jamur. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap salah satu kandungan. Efek sampingnya dapat menimbulkan iritasi pada pemakaian terus-menerus, dermatitis, dan urtikaria. Aturan pakai dioleskan 3 kali sehari secukupnya pada bagian yang sakit dan gatal. Cara pakainya, sebelum dioleskan salep, kulit yang sakit dibersihkan dahulu dan dikeringkan. Kemudian dioleskan pada bagian kulit yang sakit atau gatal sesuai dengan dosis. Selanjutnya kasus 2. Ardi, 20 tahun, datang ke apotek Anda pada malam hari untuk membeli Caladin Lotion untuk mengobati kulitnya yang terasa gatal dan kering serta menunjukkan beberapa bercak putih pada area lipatan siku dan leher. Dia menceritakan bahwa 2 hari yang lalu dia pergi camping dan meminjam baju temannya karena bajunya habis basah terkena hujan. Hingga saat ini, dia hanya menggaruk-garuk saat gatal dan belum memberikan terapi yang memadai. Untuk AS metodenya, age-nya 20 tahun, self or someone else-nya diri sendiri, medication tidak ada, extra medication tidak ada, time 2 hari, history meminjam baju temannya karena bajunya habis basah terkena hujan, other symptom, kulitnya yang terasa gatal dan kering, serta menunjukkan beberapa bercak putih pada area lipatan siku dan leher, danger symptomnya ditanyakan. Selanjutnya, terapi farmakologi. Berdasarkan keluhan di atas, pasien mengalami panu. Kami merekomendasikan obat yaitu yang mengandung miconazole dan ketoconazole seperti Micora 2%. Obat ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit akibat infeksi jamur. Dengan cara oleskan tipis Micora Cream 2 kali sehari saat pagi dan malam atau saat rasa gatal. Pastikan kulit dalam keadaan kering sebelum mengaplikasikan krim. Untuk terapi non-farmakologinya yang dapat dilakukan yaitu dengan tidak menggaruk bagian kulit yang gatal, tidak menggunakan baju secara bergantian dengan orang lain, tidak memakai pakaian yang berbahan kasar karena dapat mengiritasi kulit, serta mandi secara teratur dengan berendam di dalam air hangat selama 1 hingga 2 menit. Next. Untuk terapi herbalnya itu dapat menggunakan daun ketepeng Cina yang memiliki efek aktif sebagai antibakteri dan antifungi. Sari daun ketepeng Cina ini dikenal dapat mengobati berbagai penyakit kulit seperti panu, kadas, dan kurap. Cara penggunaannya itu bisa langsung digosokkan atau digerus dulu, kemudian dicampurkan dengan sedikit air, lalu digosokkan pada area kulit yang gatal. Waktu yang tepat untuk dirujuk ke dokter yaitu ketika pasien mengalami gatal disertai dengan nyeri, bersisik, bernanah, mati rasa, dan sakitnya tidak kunjung reda meski sudah diberi obat-obatan baik oral maupun obat luar. Selanjutnya informasi penting terkait obat Micora 2% krim 5 gram ini mengandung ketoconazole 2%.
Indikasinya infeksi dermatovita pada kulit atau kuku tangan, kandidiasis mukokutan kronis yang tidak responsif terhadap nistatin dan obat-obat lain, infeksi mikosis sistemik. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas, gangguan hati akut atau kronis, hamil dan menyusui. Untuk efek samping sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap dikonsultasikan kepada tenaga medis. Oleskan 1 sampai 1 sampai 2 kali per hari pada tempat yang terinfeksi. Kemudian untuk cara pakainya, dioleskan tipis pada kulit yang terinfeksi setelah kulit dibersihkan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3B. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas presentasi hasil diskusinya dari kelompok 3B. Tadi untuk kasus pertama itu merekomendasikan salep 88, sedangkan kasus kedua itu kalau nggak salah Micoral Cream 2%, ya, ketoconazole. Oke, kita bandingkan dengan kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 5A. Silakan untuk memulai presentasi hasil diskusinya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fikri dan Pak Asfak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5A izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait soal medikasi gangguan kulit. Next slide. Berikut anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Istiuni dengan NIM 27, ada saya sendiri dengan Joshua Rianto Tasoid dengan NIM 29, berikutnya ada Nenda dengan NIM 39 dan Murcayo Fajar Priantono dengan NIM 41. Selanjutnya. Baik, di sini ada kasus pertama dan kasus 2. Next slide. Baik, pada kasus seperti yang dilakukan itu tadi. Selanjutnya, kita disertai mau ditularkan olehnya yang ada Baik, untuk selanjutnya ada terapi non-farmakologi, yaitu yang pertama ada menghindari penggunaan baju secara bergantian, menggunakan pakaian yang tidak terlalu sempit, hindari menggaruk bagian yang terinfeksi, dan segera berganti pakaian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas presentasi hasil diskusinya kepada kelompok 5A. Jadi untuk kasus pertama itu pakai cotrimazole 1%, yang kedua itu pakai Calpanax. Oke, karena dua kelompok kita udah mempresentasikan hasil diskusinya, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya.
beberapa pertanyaan ya dari teman-temannya di kolom chat, mungkin kepada kelompok 3B dan 5A bisa mempersiapkan jawabannya. Dari Syahla izin bertanya, untuk kedua kelompok menurut kalian pada kasus ini diperlukan obat oral untuk membantu proses penyembuhan atau tidak, dan bagaimana mungkin ya, bisa dijelasin. Kemudian dari Nisrina dengan 40 kepada kedua kelompok, pada kasus 2 pasien datang untuk membeli Caladinotion, namun akhirnya direkomendasikan obat lain berupa salep anti jamur. Apa alasan teman-teman memilih obat yang direkomendasikan tersebut, dan kenapa Caladinotion tidak direkomendasikan untuk mengobati keluhan pasien? Kemudian ada dari Listiana yang 33 izin bertanya kepada kelompok yang presentasi, bagaimana ciri-ciri kurap dan apa yang membedakan dari infeksi jamur-jamur lainnya? Kemudian ada dari Hapsari NIM 25 izin bertanya kepada kedua kelompok, apakah orang dengan penyakit panu diperbolehkan untuk mengoleskan lotion pelembab pada area panu? Terima kasih. Mungkin kepada kelompok 3B dan 5A, atau bagi teman-teman lainnya yang mempunyai pendapat mengenai pertanyaan dari teman-teman, bisa disampaikan melalui mic. Oke, ada pertanyaan lagi dari Wahyu Alfazar, 58. Izin bertanya, kapan penggunaan salep kurap dapat dihentikan? Seperti apa ciri dari kurap yang sudah sembuh? Oke, sesi bertanyanya kita buka sampai jam 14.45 ya teman-teman. Bagi yang mau bertanya untuk mendapatkan nilai keaktifan, silahkan ya teman-teman. Permisi Mbak Ica, mau izin menjawab pertanyaan dari teman-teman? Oke, silahkan Aulia Handika. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari Listiana. Sebelumnya Pak, jurnalnya sudah tertampil ya? Sudah. Oke, jadi seperti yang kita tahu, untuk infeksi jamur itu kan banyak-banyak ya macamnya. Ini tadi saya menemukan salah satu jurnal, ini tahunnya 2023, dan saya tunjukkan untuk penulisnya. Jadi di sini itu dia bikin kayak semacam survei gitu, survei kepada beberapa penderita. Nah, akhirnya ini ada suatu kesimpulan ini untuk ciri-ciri dari diagnosa. Nah, ini ada panu, kutu air, kadas, dan juga kudis. Ini untuk infeksi jamur yang lainnya. Jadi untuk infeksi jamur yang lain itu kalau misalkan panu, itu kalau misal kulit berkeringat, gatal-gatal, dan adanya bercak-bercak putih atau kemerahan. Kemudian gatal-gatalnya di area leher, punggung, atas dada, dan juga wajah. Kemudian kalau misalkan kutu air, itu kulitnya gatal-gatal, terkelupas, kulit terkelupas di sela-sela jari kecil. Ini tempatnya udah beda. Jadi kalau misalkan panu itu kan di leher, punggung, atas dada, dan juga wajah. Kemudian kalau misalkan kutu air itu di sela-sela jari kecil,
Kemudian kalau misalkan kadas itu di sela-sela jari, kaki-kaki retak dan juga kasar. Nah, kalau misalkan kudis itu ada di permukaan kulit di sela-sela jari, kaki, pergelangan tangan dan sekitar dada. Ini untuk infeksi jamur yang lain. Nah, kalau misalkan dari kurapnya sendiri, itu tuh ciri-cirinya biasanya itu ada area gelap pada kulit, kemudian bercak bersisik, adanya pengelupasan. Nah, biasanya itu terjadi pada sekitar kulit kepala yang dapat menyebabkan kebotakan. Apakah sudah menjawab dari Listiana? Oke, terima kasih banyak Aulia Hanifah atas tambahan jurnalnya yang menjelaskan perbedaan antara panu, kadas, eh, kurap, dan lain sebagainya. Mungkin dari Listiana ada feedback atau ada feedback dari Listiana? Oke, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang lainnya yang mau mendapatkan nilai atau kayak mau menjelaskan lagi nih perbedaan antara panu dengan infeksi jamur yang lainnya dari gambar, misalkan biar teman-temannya lebih, oh yang ini tuh panu, ini tuh kadas, kurap, itu boleh banget. Oke, ada yang raise hand dari Joshua, silahkan. Baik, izin masuk Mbak, saya ingin meneruskan jawaban dari Audianitas yang menemukan jurnal untuk kurap, ciri-ciri kurap itu benar di apa di berada di kepala, dan saya mendapatkan jurnal, saya ingin saya screen. Teman-teman di sini udah terlihat ya jelas tadi yang dijelaskan oleh Auliana Widya. Untuk bentuk klinis penyakit kurap itu terdiri dari 3 jenis nih teman-teman. Itu ada grepet ringworm, yaitu rambut mudah patah dan terlepas dari akarnya sehingga mudah dicabut. Jadi salah satunya itu, dan juga ada bentuk kurap seperti kerion di mana terletaknya terjadi pembengkakan yang menyerupai sarang lebah dengan sel radang di sekitarnya. Dan yang terakhir bentuk black down ringworm, rambutnya yang terinfeksi akan patah tepat pada pangkal rambut. Sisa rambut akan memberikan gambar titik hitam menurut Fajri Mauruf dan Hartanti 2018. Dan saya mengambil jurnal dari Sari dan kawan-kawan. Jadi untuk nama lain dari kurap kulit itu ya dia tinea capitis ya teman-teman. Dan ini merupakan kelainan kulit pada daerah kepala berambut yang disebabkan oleh jamur dermatovita, di mana dermatovita ini memiliki variasi sesuai dengan lokasi anatominya. Dan di sini teman-teman saya sudah dijelasin juga bentuk klinisnya seperti apa, dan juga di sini ada ternyata tuh saya ada informasi lebih lanjutnya. Ternyata tuh kurap tuh dapat dikeluarkan dari manusia ke manusia melalui pakaian, topi, ataupun pakaian bersama-sama. Dan juga mudahnya penyerapan kurap ini meningkatkan gitu, maksudnya ketika teman-teman ada yang memiliki penyakit kurap tuh dihindari pakaian secara bersama. Jadi kalau misalnya ya di keluarga ada yang itu seharusnya lebih baiknya itu pakaiannya dipisahkan. Jawaban untuk menambahkan bentuk klinisnya macam-macam kurap itu ada 3. Terus saya izin juga menjawab pertanyaan dari Wahyu.
kapan penggunaan salep kurap dapat dihentikan dan seperti apa sih ciri-ciri kurap yang sudah sembuh. Dan dari kelompok kami, kelompok 5A, kami kan menggunakan fluconazole, di mana penggunaannya ini penggunaan pengolesannya itu 2 sampai 4 minggu. Namun jika penghentian obat, jika kurapnya ini belum sembuh, jangan dihentikan selama 4 minggu. Jadi pengobatan tuh sampai 4 minggu. Namun kalau misalnya udah sembuh, itu bisa konsultasi lagi ke dokter agar lebih tahu lagi untuk pengobatannya apakah dilanjut apa enggak. Karena jika selama 4 minggu tidak ada atau memakin buruk dan juga mengganggu, itu segera konsultasi. Jadi saran dari kelompok kami untuk penggunaan salapnya itu sesuai dengan anjuran dokter. Jika dari saya lihat dari internet itu dia 2 sampai 4 minggu penggunaannya. Dan untuk ciri-ciri untuk kurapnya sembuh itu kemerahannya kulit itu memudar, terus juga terbentuknya kerak dan kulit tampak kering karena penyembuhannya itu sudah sudah sembuh, dan juga permukaan kulitnya jadi rata. Itu apakah sudah menjawab? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Joshua atas pemaparan penjelasannya. Apakah dari Wahyu dan Kristiana ada feedback mungkin atas jawaban dari Wahyu, ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, mungkin dari Wahyu apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan dari Syahla, ada dari Nisrina, Hafsari, Destihani, dan Devina. Mungkin dari teman-teman, karena waktu diskusi kita masih cukup lama, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari temannya, dipersilahkan.
Oke teman-teman, karena udah jam 14.50, sesi yang ingin bertanya, pertanyaannya dicukupkan sampai sekian dulu ya, sampai Destiani yang terakhir. Kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian hasil diskusi per kelompok. Bagi teman-teman kelompok 6A, dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kepada kelompok 6A, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi per kelompoknya. Baik, Kak. Bentar. Oke. Untuk kasus pertama, kami merekomendasikan obat Canesten Cream. Terapi farmakologinya Canesten Cream 10 gram, Kak. Canesten Cream ini merupakan obat anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti panu, kadas, atau kurap. Obat ini mengandung zat aktif clotrimazole yang dapat membantu menghambat pertumbuhan jamur yang menyebabkan infeksi pada kulit. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya kami yaitu tidak mengenakan pakaian dengan bahan yang dapat menimbulkan iritasi pada area kurap. Kemudian mencuci baju dan spray setiap hari selama kurap belum sembuh, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar, membersihkan dan mengeringkan kulit secara teratur, terutama pada area kulit yang terkena kurap, kemudian membawa hewan peliharaan ke dokter jika terkena kurap, tidak menggaruk area yang terasa gatal, tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain, dan rutin mengganti handuk, usahakan seminggu sekali. Untuk terapi herbalnya kami merekomendasikan daun ketapeng Cina. Daun ketapeng Cina bermanfaat sebagai obat cacing, sariawan, sembelit, panu, kurap, dan kutis. Kemudian minyak kelapa dapat berkhasiat untuk pengobatan penyakit kurap, kutis, dan radang kulit. Adapun cara penggunaannya yaitu mencampur 1 sendok makan minyak kelapa dengan kapur sirih secukupnya. Lalu diaduk rata dan dioleskan ke kulit yang sakit selama 1-3 kali sehari. Kemudian lengkuas. Lengkuas secara tradisional dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur seperti kurap, koreng, bisul, dan lain-lain. Cara penggunaannya yaitu 4 jari rimpang lengkuas dibersihkan dan dihaluskan, lalu ditambahkan bawang putih 1 siung yang juga sudah dihaluskan dan tambahkan 1 sendok cuka, lalu dipanaskan sebentar dan dioleskan pada kulit yang sakit. Ya, kemudian untuk untuk kasus kedua yaitu kami merekomendasikan obat Miconazole sebagai terapi farmakologinya. Kami memilih ini karena sesuai dengan indikasi penyakit yang dialami pasien. Dan itu obat ini praktis, mudah dibersihkan atau dicuci, dan tidak lengket serta memberikan rasa dingin. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, yang pertama yaitu jangan menggaruk. Menggaruk dapat menyebabkan kulit lecet dan iritasi. Kemudian saat mengalami gatal, yaitu dilakukan dengan kompres dingin pada area gatal selama 10 menit. Kemudian menggunakan pelembab
agar gatal tidak menjadi lebih parah, dan mandi dengan air biasa supaya kelembapan kulit tetap terjaga. Untuk terapi herbalnya, kami merekomendasikan daun sirih. Daun sirih dapat mengobati kemerahan dan gatal-gatal. Cara penggunaannya dengan mencuci, lalu direbus dan digunakan untuk mandi. Dan kemudian kunyit. Kunyit dapat mengatasi kulit gatal, mencegah bau badan, dan memberikan efek segar. Untuk penggunaannya, bubuk kunyit diaduk dengan air, lalu dilapisi kain tipis dan dioleskan, diataskan dan diselimuti dengan kain lagi, dan lalu diberikan ke atas kulit. Sekian dari pemaparan dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak pemaparan diskusi dari kelompok 6A. Tadi kasus pertama rekomendasiin kanesten, itu isinya clotrimazole, dan yang keduanya ada miconazole. Oke, untuk kelompok selanjutnya, silakan untuk kelompok 6B untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 6B, untuk kasus yang pertama, terapi farmakologinya yaitu menggunakan salep 88. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya menggunakan pakaian yang bersih, sering mengganti spray, menggunakan pakaian longgar pada bagian iritasi, mengompres area yang gatal, dan menghentikan menggaruk area gatal. Untuk herbalnya menggunakan daun bandotan dan bubuk lengkuas. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu obat farmakologinya yaitu ketoconazole cream 2% 10 gram. Non-farmakologi tidak menggunakan handuk secara bergantian maupun saling meminjam pakaian, menjaga kebersihan pakaian mandi secara teratur, dan menggunakan pakaian dengan bahan yang dapat menyerap keringat. Untuk herbalnya, ramuan daun kemangi, daun pare, rimpang, lengkuas merah. Terima kasih. Oke, tadi kelompok 6B itu rekomendasiin sama kayak kelompok yang tadi presentasi, ada salep 88 dan ketoconazole cream. Oke, selanjutnya dari kelompok 5B, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Wah, suaranya putus-putus atau suara saya putus-putus? Izin jawab, Mbak, apakah suara saya sudah masuk? Oke, sudah masuk. Jelas. Untuk kasus yang pertama, yaitu terapi farmakologinya menggunakan salep 88, dioleskan 3 kali sehari secukupnya pada bagian yang sakit dan gatal-gatal. Untuk terapi non-farmakologinya, yaitu menggunakan pakaian longgar, hindari pakaian berbahan kasar yang dapat memicu iritasi, hindari menggaruk ruam merah, dan dari kurap yang terasa gatal, rutin membersihkan rumah serta lingkungan sekitar, mencuci spray, dan segera bawa hewan peliharaan ke dokter hewan apabila juga terindikasi mengalami kurap. Untuk obat herbalnya yaitu menggunakan cuka sari apel, minyak kelapa, kunyit, tea tree oil, dan air garam. Untuk kasus yang kedua yaitu menggunakan terapi farmakologinya menggunakan Calpanax cream, dioleskan 2 kali gatal. Terapi farmakologinya yaitu menggunakan sehari yang menggunakan jangan pada menggunakan pakaian yang longgar. Untuk obat herbalnya yaitu menggunakan daun sirih, minyak kelapa, dan brotowali. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kristiani. Tadi kalau nggak salah yang pertama tuh terapi farmakologinya sama pakai salep 88, yang kedua
Tadi kurang kedengeran. Yang kedua pakai apa? Yang kedua pakai Kalpanax Cream. Kalpanax. Oke. Di sini lagi azan. Sebentar ya. Oke, lanjut untuk presentasi pemaparan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 4A untuk memaparkan hasil diskusinya. Izin masuk, Kak. Ya, silahkan. Untuk yang kasus pertama itu, untuk pengobatan farmakologinya menggunakan mikonazol 2%. Untuk terapi non-farmakologinya dengan cara yang pertama jaga agar area yang terkena kurap tetap bersih dan kering. Yang kedua, hindari menggaruk atau mencukil kurap untuk mencegah iritasi lebih lanjut. Yang ketiga, kenakan pakaian longgar agar kulit bisa bernapas. Untuk yang terapi herbal ini menggunakan pengobatan herbal seperti bawang putih, cuka apel, dan lidah buaya untuk mengobati infeksi. Kemudian untuk kasus kedua yang terapi farmakologinya itu menggunakan salep mikonazol 2%. Untuk terapi non farmakologinya itu dengan cara mengeringkan badan sampai benar-benar kering setelah mandi, menghindari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat dan tidak bergantian handuk atau pakaian dengan orang lain. Untuk terapi herbalnya itu menggunakan perasan bawang putih. Sekian, terima kasih. Oke, berarti tadi dari kelompok 4A itu dua-duanya pakai mikonazol nggak sih? Mikonazol yang pertama pakai mikonazol nggak sih? Yang kedua mikonazol 2%. Untuk yang pertama tadi apa? Iya, Kak, untuk yang pertama sama kedua pakai mikonazol. Oke, terima kasih banyak Kak Sari atas pemaparannya. Selanjutnya kepada kelompok 4B, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Izin masuk, Mbak. Saya perwakilan dari kelompok 4B, izin menyampaikan hasil diskusi untuk kasus 1, terapi farmakologi yang diberikan yaitu clotrimazole. Lalu untuk terapi non-farmakologinya tidak mengenakan pakaian dengan bahan yang dapat menimbulkan iritasi pada area kurap, lalu mencuci baju dan spray setiap hari selama kurap belum sembuh, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, membersihkan dan mengeringkan kulit secara teratur, terutama pada area kulit yang terkena kurap, membawa hewan peliharaan ke dokter jika terkena kurap, tidak menggaruk area yang terasa gatal, kemudian berkonsultasi dengan dokter kulit bila dalam 2 minggu tidak membaik. Untuk terapi herbal yang diberikan yaitu ketepeng Cina. Kemudian untuk kasus 2, terapi farmakologi yang diberikan yaitu salep ketokonazol. Untuk terapi non-farmakologinya menjaga kebersihan kulit dengan cara mandi secara teratur, menggunakan sabun dengan kandungan selenium sulfide, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan mengelola stres. Yang terakhir tidak berganti pakaian atau handuk dengan orang yang menderita panu. Untuk terapi herbal yang disarankan, daun ketepeng Cina dan bawang putih. Sekian dari hasil diskusi kelompok 4B. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pramita sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kepada kelompok 3A, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya.
Oke, kepada kelompok 3A, dipersilahkan. Baik, izin memaparkan diskusi dari kelompok kami. Untuk kasus yang pertama, dari kelompok kami menyarankan obat Kalpanak Salep. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya tidak mengenakan pakaian dengan bahan yang dapat menimbulkan iritasi pada area kurap, kemudian mencuci baju dan spray setiap hari selama kurap belum sembuh, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, membersihkan dan mengeringkan kulit secara teratur, terutama pada area kulit yang terkena kurap, kemudian tidak menggaruk area yang terasa gatal, berkonsultasi dengan dokter kulit bila dalam 2 minggu kondisi tidak kunjung membaik. Kemudian untuk terapi herbalnya ada mengoleskan dengan lidah buaya, minyak kelapa, kemudian kunyit maupun bawang putih. Kemudian untuk kasus kedua dari kelompok kami menyarankan Kalpanak Krim. Terapi dan farmakologinya berupa mandi secara teratur, menghindari penggunaan handuk atau pakaian secara bersamaan, menggunakan pakaian yang longgar, kemudian usahakan mengganti pakaian jika berkeringat, dan menggunakan sabun antiseptik. Terapi herbalnya sendiri yaitu menggunakan daun bejat kuda, akar besar bumi, maupun daun ketapang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Devina atas pemaparannya dari kelompok 3A. Selanjutnya kita ke kelompok 2A, dipersilakan. Izin masuk ya Mbak, izin menyampaikan untuk hasil diskusi dari kelompok 2A. Nah, untuk kasus yang pertama itu menggunakan Mycoral tablet. Kemudian diminumnya 1 kali sehari habis makan. Kemudian untuk non-farmakologinya mandi rutin 2 kali sehari menggunakan sabun antiseptik dan mengatur pola hidup yang sehat. Nah, untuk terapi herbalnya itu menggunakan terapi air garam dan minyak kelapa. Untuk kasus yang kedua itu sama juga menggunakan tablet juga, Mycoral. Minumnya juga sama sehari sekali habis makan. Kemudian non-farmakologinya mandi rutin 2 kali sehari, menggunakan sabun antiseptik dan mengatur pola hidup sehat. Untuk terapinya pakai terapi minyak kelapa. Itu, terima kasih. Oke, makasih banyak Tabita. Tadi pakai Mycoralnya tuh tablet atau krim? Atau dalam topikal? Kelompok kami pakai tablet, Mbak. Oke, kenapa pakai tablet? Karena ini, kalau yang kudas itu kan nggak bisa sembuh, jadinya mendingan pakai tablet biar pengobatannya maksimal. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan diskusi dari kelompok 2A dari Tabita. Selanjutnya pemaparan diskusi dari kelompok 2B, dipersilahkan. Oke, kalau tadi belum masuk. Selanjutnya pemaparan diskusi kelompok 2B, dipersilahkan ya. Baik, Kak, izin masuk. Untuk kasus pertama, kami menyarankan obat salep 88 dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti panu, kadas, kurap, kudis, kutu air, dan gatal-gatal yang disebabkan oleh infeksi jamur. Obat ini dapat digunakan 3 kali sehari pada kulit yang luka dan gatal. Untuk non-farmakologinya yaitu selalu mencuci tangan setelah memegang benda atau hewan peliharaan atau pasca berkebun dan tidak berbagi pakaian, barang pribadi seperti baju, celana, dan handuk dengan orang lain, tidak menggunakan pakaian yang sempit atau bahannya yang tidak menyerap keringat, mandi dengan rutin, mencuci rambut dan mengganti pakaian setiap hari, serta setiap kali berkeringat, hindari menggaruk kurap dan menghindari mengonsumsi makanan yang terlalu berminyak dan manis. Untuk
terapi herbalnya yaitu menggunakan air garam dengan cara melarutkan 1/4 garam ke dalam air hangat dalam baskom, kemudian aduk rata dan usapkan ke area kulit yang terinfeksi kurat. Diamkan selama kurang lebih 5-10 menit dan lakukan 3 kali sehari agar hasilnya maksimal. Selain itu, dapat menggunakan lidah buaya dengan cara lidah buaya dipotong dagingnya dan dibersihkan kemudian dioleskan pada kulit yang terinfeksi kurat atau dengan menggunakan ketapang Cina yang dioleskan ke bagian yang terkena yang terkena panu atau kurat. Sedangkan untuk kasus 2, untuk terapi farmakologinya, kami menyarankan Daktarin Cream yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit akibat jamur seperti panu. Obat ini dapat digunakan 2 kali sehari, pagi dan malam, dioleskan pada kulit yang terkena panu selama 2 hingga 6 minggu. Untuk terapi non-farmakologinya, dapat dengan mengenakan pakaian yang longgar, hindari berbagi baju dengan orang yang memiliki penyakit kulit, rajin mencuci pakaian dan handuk, jangan terlalu banyak berkeringat, dan hentikan penggunaan produk perawatan kulit yang berminyak. Sedangkan untuk terapi herbalnya yaitu dengan badan padi, akar pasak bumi, dan ketepeng. Caranya yaitu dengan merebus air secukupnya, ditunggu hingga hangat, kemudian dioleskan pada bagian kulit yang gatal. Sekian dari kelompok 2B, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Sukmawati sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2B. Selanjutnya dari kelompok 1B dipersilakan. Baik, untuk 1B, untuk kasus pertama itu, untuk terapi farmakologinya menggunakan salep pengedem yang mana memiliki kandungan senyawa aktif yaitu clotrimazole. Senyawa tersebut merupakan senyawa anti jamur yang bisa menghalangi biosintesis sterol ergosterol yang merupakan bagian terpenting di dinding sel pada jamur. Obat ini dapat membantu mengobati gejala-gejala gangguan beberapa penyakit kulit yang disebabkan infeksi jamur. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya yaitu mandi setidaknya 2 kali sehari, hindari makanan manis dan berlemak, hindari minuman beralkohol, hindari berbagi pakaian, handuk atau sisir bersama orang lain, kemudian ganti kaos kaki setidaknya 1 kali sehari, gunting kuku, tangan dan kaki, serta pastikan kuku selalu dalam keadaan bersih serta jaga kebersihan. Untuk terapi herbalnya yaitu menggunakan lidah buaya yang mengandung zat bersifat antiseptik dan antiinflamasi sehingga mampu memberikan sensasi dingin ketika dioleskan ke kurat. Sifat antiinflamasi berguna meredakan rasa gatal yang mengganggu akibat urat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan cuka apel dengan dioleskan selama 3 hari sekali pada kulit yang terinfeksi kurat menggunakan kapas. Cuka apel bersifat anti jamur yang cukup baik yang mampu mengatasi infeksi jamur penyebab kurat. Kemudian untuk kasus 2, menggunakan terapi farmakologi berupa Daktarin Cream yang merupakan obat salep anti jamur yang dapat membantu mengobati infeksi kulit yang disebabkan oleh dermatofit atau ragi dan jamur lainnya seperti panu. Daktarin Cream sendiri mengandung miconazole nitrat 2%. Obat ini bekerja dengan cara merusak struktur sel jamur dan menghentikan pertumbuhan jamur. Untuk terapi non-farmakologinya yaitu hindari penggunaan handuk maupun baju secara bersamaan, hindari berjemur atau terpapar sinar matahari secara berlebih, hindari terlalu banyak keringat, jangan kenakan pakaian yang ketat, gunakan pakaian yang longgar, kemudian menjaga kebersihan dengan mandi secara teratur. Untuk terapi herbalnya yaitu dengan daun ketepeng Cina, yaitu dengan cara pemakaiannya bagian daun muda diambil 5 hingga 7 helai, kemudian ditumbuk dan dioleskan ke bagian kulit yang membutuhkan. Kemudian dapat juga menggunakan lidah buaya yang dioleskan berupa gel lidah buaya
pada kulit yang terkena panu secara rutin. Kemudian menggunakan kunyit yang ditumbuk hingga halus kemudian ditempelkan pada panu. Lalu didiamkan selama 15 menit dan dibilas menggunakan air. Terima kasih. Oke, terima kasih Jihan atas pemaparannya. Selanjutnya ke kelompok yang terakhir dari kelompok 1A dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Izin masuk, Mbak. Untuk kasus pertama, kami merekomendasikan obat berupa salep 88. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya, dengan membersihkan daerah yang sakit dengan rutin, menghindari pemakaian barang pribadi dengan orang lain, mandi, keramas, dan ganti baju setiap hari, serta apabila berkeringat, harus segera mandi dan segera ganti baju. Kemudian untuk terapi herbalnya dengan menggunakan daun galinggang, daun pare, serta kombinasi 3 rimpang, yaitu rimpang kunyit, lengkuas, dan jahe. Kemudian pada kasus yang kedua, kami menggunakan terapi farmakologinya berupa Fungidrem Cream, kemudian terapi non-farmakologinya dengan menggunakan pakaian yang longgar, menghindari berada di bawah matahari terlalu lama, mengusahakan berganti pakaian apabila berkeringat, mengusahakan selalu menjaga kebersihan dengan cara mandi rutin minimal 2 kali sehari, selalu memakai pakaian yang kering, memakai pakaian yang disetrika terlebih dahulu, kemudian untuk handuk yang sudah dipakai bisa dijemur agar handuk tetap kering, serta menghindari penggunaan handuk maupun baju secara bersamaan dengan orang lain. Kemudian untuk terapi herbalnya dengan menggunakan lidah buaya, kunyit, bawang putih, minyak kayu putih, serta cuka sari apel. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Aisyah atas pemaparan diskusi dari kelompok 1A. Ini udah semua ya untuk memaparkan hasil diskusinya. Kita lanjut lagi ke pemaparan diskusi tanya jawab dari pertanyaan teman-teman yang sudah disampaikan kepada kelompok 3B dan 5A. Apabila sudah mempunyai jawaban, silakan untuk menjawab. Dan bagi teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. Tadi ada yang jawab juga, Joshua, pertanyaan dari Desti Hani menjawab pertanyaan. Biasanya sembuh tanpa meninggalkan bekas dengan penggunaan salep anti jamur selama 2-4 minggu. Jika kurap tidak diobati akan menyebar ke bagian tubuh yang lainnya dan penyakit infeksi akan menjadi sangat menular sehingga mudah ditularkan juga ke orang lain. Seperti itu jawaban dari Joshua. Dari Destiani, apakah ada feedback? Kayaknya udah cukup jelas jawaban dari Joshua. Terus ada yang raise hand dari Nenda, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, sebelumnya saya Nenda Devi Nurlita dengan NIMFE 3721039 izin menjawab pertanyaan dari Hapsari, yaitu apakah orang dengan penyakit panu diperbolehkan untuk mengoleskan lotion pelembab pada area panu. Nah, jadi penggunaan lotion pada area panu ini sebaiknya dihindari. Karena produk yang mengandung minyak itu dapat membuat kulit terlalu lembab dan memicu berkembangnya jamur penyebab panu sehingga menyebabkan area panu ini semakin melebar. Nah, apabila diinginkan mengoles lotion diperbolehkan area selain area panu, tetapi panu telah dioles salep sehingga pengolesan lotion ini tidak mengenai panu yang mengakibatkan menjalarnya area panu. Terima kasih. Apakah ada feedback dari Hapsari? Oke, makasih banyak Nenda atas jawabannya. Dari Hapsari, apakah ada feedback? Oke, terima kasih atas jawaban dari Hapsari. Kemudian ada jawaban dari Aulia Hanudita dari pertanyaan Devina. Jamur masih dapat menginfeksi selama masih ada spora yang hidup dan menginfeksi inang, bisa manusia ataupun hewan. Seperti yang telah disampaikan saat presentasi, untuk pengobatan dan proses penyembuhan, umumnya dapat terjadi selama 2 minggu sampai 1 bulan, sehingga pengobatan diharapkan dapat
diharapkan dapat tetapi dilakukan hingga gejala urap sembuh seluruhnya. Dapat dilakukan hingga gejala urap sembuh secara seluruh. Oke, dari Devina, apakah ada feedback dari pertanyaan Aulia Hanindita? Oke, bagaimana Devina? Mohon maaf, ada sedikit kesalahan tulis. Untuk terapi dapat tetap dilakukan hingga gejala dirasa sembuh secara seluruhnya. Oke, dari Devina, apakah ada feedback? Oke, bagi teman-teman yang ingin menjawab, masih ada pertanyaan dari Nisrina dan Syahla. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Syahla. Oke, silahkan Isti. Pertanyaannya, apakah pada kasus ini diperlukan obat oral atau membantu proses penyembuhannya? Untuk pada kasus kedua itu kan pasiennya sudah menggunakan lotion tetapi gejalanya belum reda, sehingga penambahan obat oral itu dapat dilakukan agar penggunaan obat semakin efektif seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok lain pada hasil diskusinya. Karena beberapa kasus panu yang parah itu memerlukan obat oral juga. Apakah Oke, mohon maaf, Isti boleh dikencangin suaranya, soalnya di saya kurang terlalu jelas. baik untuk kasus yang kedua itu pasiennya kan sudah menggunakan lotion tetapi gejalanya juga belum mereda. Jadi pada kasus kedua dapat ditambahkan obat oral seperti fluconazole atau itraconazole untuk membantu proses penyembuhan lebih efektif. Oke, berarti dari Isti itu memperbolehkan penggunaan obat oral yang dikombinasikan dengan pengobatan obat topikal, seperti itu. Iya, Kak. Oke, terima kasih banyak atas pendapatnya dari Isti. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ingin berpendapat mengenai pertanyaan dari Syahla dan Nisrina, dipersilahkan.
Oke, tinggal pertanyaan dari Nisrina ya. Mungkin dari kelompok 3B dan 5A bisa berpendapat dulu mengenai pertanyaan dari Nisrina. Kenapa memilih merekomendasikan obat anti jamur juga? Sedangkan tadi kan pasien tuh membeli Kaladin. Oke, karena udah jam 15.30, mungkin aku mau nambahin aja ya untuk pertanyaan dari Nisrina. Itu kan si pasien itu tadinya membeli Kaladin lotion. Kaladin itu kan seperti yang kita ketahui adalah obat atau obat topikal seperti cairan untuk meredakan gatal-gatal. Sedangkan untuk dari pasien tersebut itu tuh ada bercak putih pada area lipatan siku dan leher. Makanya mungkin dari teman-teman banyak yang merekomendasikan obat-obat anti jamur seperti Fumidem dan lain sebagainya untuk mengurangi gejala tersebut. Karena kalau sampai gatal-gatal kan kita pasti merasakannya eh, gak enak ya. Sepanjang waktu tuh oh gatal banget nih gatal. Jadi dihargain dulu mungkin pakai si Kaladin itu. Kalau seandainya dari gatal-gatal itu ternyata masih ada bercak-bercak putih, makanya kita merekomendasikan obat-obat anti jamur untuk mengantisipasi jamur itu, jamur pada lipatan itu berkembang biak jadi panu dan sebagainya. Dan untuk jawaban dari Nisrin Syahla,
pada kasus ini diperlukan obat oral untuk membantukan proses penyembuhan. Oke, berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu ada beberapa kasus yang sangat parah banget untuk misalkan kayak jamurnya itu udah menyeluruh sampai kita tuh kalau seandainya menggunakan salep tuh harus di mana-mana. Itu dapat direkomendasikan pengobatan oral seperti Nicorel, tapi obat-obat anti jamur ketoconazole, Nicorel itu biasanya apabila penggunaannya digunakan secara bersamaan atau dikombinasi, biasanya lebih cepat sembuh. Tapi harus dengan resep dari dokter atau dari rekomendasi dari dokter untuk penyembuhan pada kasus-kasus anti fungi seperti itu. Mungkin kayak apabila udah parah banget, bahkan kalau seandainya eh, obat-obat antivirus kayak acyclovir itu banyak banget yang merekomendasiinnya tuh biasanya pengobatannya dikombinasiin dua kayak eh, topikal dan oral untuk mempercepat penyembuhannya. Jadi berdasarkan untuk penggunaan kombinasi obat-obatan itu harus berdasarkan resep dari dokter, rekomendasi dari dokter, seberapa berat kasus pengobatan anti jamur itu sendiri. Memang lebih cepat prosesnya, cuman lebih direkomendasikan kalau seandainya kita tahu gatalnya cuma di situ atau kurapnya hanya di situ, lebih baik menggunakan obat topikal. Bisa juga direkomendasiin juga kayak apa tuh detol antiseptik untuk mandinya biar apabila ada bakteri jamur yang menempel di tubuhnya itu bisa diantisipasi terlebih dahulu. Oke, mungkin dari saya untuk pembelajaran kita mengenai medikasi anti jamur pada hari ini, medikasi kulit, cukup sekian. Mungkin dari Yafi ada tambahan. Oh ya, terima kasih atas waktunya dari Mbak Putri. Jadi cuman mau nambahin ya. Tadi kan ada yang bertanya kalau di lotion itu direkomendasikan atau tidak. Jadi dari yang saya baca, Collagen lotion itu memang bisa meredakan untuk gejala gatal-gatalnya saja, namun tidak untuk dari infeksi jamur, untuk membunuh dari infeksi jamur tersebut. Jadi lebih disarankan untuk membeli obat anti jamur karena untuk tujuan dari obatnya tersebut itu terpenuhi. Jadi untuk infeksi jamurnya itu bisa diatasi, bukan hanya gejala gatal-gatalnya saja, tapi jika ingin mengkombinasikan juga diperbolehkan lotion dan obat anti jamur. Kemudian untuk cara mencegahnya dari penyakit infeksi jamur itu, yang pertama mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi gejalanya ya. Dari gejalanya itu teman-teman bisa lihat eh, dari tampilan mungkin kulitnya kemerahan, gatal atau dan lainnya, itu nanti bisa diidentifikasikan termasuk gejala dari mungkin kurap atau kades atau panu. Kemudian setelah itu bisa menggunakan obat anti jamur yang direkomendasikan oleh farmasis atau dokter. Kemudian untuk kebersihan, jadi teman-teman juga harus peduli terhadap kebersihan karena infeksi jamur itu disebabkan karena jamur dan spora di lingkungan. Jadi kebersihan itu sangat penting untuk mencegah infeksi atau penyebarannya. Kemudian menghindari kelembapan yang berlebih. Karena jamur itu biasanya berkembang biak di area yang lembab, jadi pastikan kulit itu tetap kering dan bebas dari kelembapan yang berlebih. Seperti jika teman-teman itu beraktivitas menyebabkan keringat, nanti tunggu dulu supaya keringatnya itu kering, jadi jangan langsung mandi. Kemudian menghindari pakaian yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan
penumpukan kelembapan di kulit. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dan lain-lain, dan diusahakan jangan menggaruk atau menggosok karena jika menggaruk atau menggosok itu bisa memperburuk dari iritasi atau memperluas dari infeksi jamur tersebut. Kemudian jika ada nih pasien yang diresepkan obat antibiotik untuk kasusnya itu infeksi jamur. Jadi sebenarnya untuk obat antibiotik itu lebih diperuntukkan untuk infeksi bakteri. Namun jika infeksi jamurnya itu disertai dengan infeksi bakteri, maka dari dokter itu bisa meresepkan obat antibiotik yang juga disertai atau dikombinasikan dengan obat anti jamur. Jadi obat antibiotik itu harus ada sesuai dengan tepat indikasinya. Jadi kalau misal teman-teman itu misal hanya untuk infeksi jamur sendiri atau infeksi hanya untuk indikasi infeksi jamur itu tidak diperbolehkan untuk obat antibiotik. Dan yang perlu ditekankan kan antibiotik itu harus sesuai dengan resep dari dokter. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Putri. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya atas tambahannya. Mungkin nanti teman-teman kalau seandainya menemukan atau kayak di magang atau bekerja di puskesmas atau yang harus menjelaskan edukasi obat, harus juga dijelasin ya penggunaan obat-obat atau salep-salep ini. Mungkin Bapak, Ibu ini dapat obat salep untuk penyembuhan kulitnya, nanti diolesin tipis-tipis setelah mandi ya Pak, atau setelah berkegiatan, agar dan ditunggu menyerap dulu, baru bisa dilanjutin kegiatannya. Jadi bisa diolesin malam sebelum mau tidur, atau dalam keadaan bersih. Dan kalau yang seperti yang disampaikan Yafi, harus menghentikan, harus mengatur, menjaga kebersihan dulu. Kayak tadi kasus kedua kan karena kan handuk, berarti itu kita harus menggunakan menjaga kebersihan handuk dulu, harus kering, nggak boleh lembab dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu. Namun sebelum ditutup, mungkin saya dan Yafi mau absensi terlebih dahulu karena ini kita pertemuan terakhir dan saya ingin melihat siapa saja yang mengikuti perkuliahan non-resep ini sampai akhir pertemuan ini, sampai akhir jam selesai. Oke, nanti kalau seandainya nama yang saya panggil silahkan untuk on mic. Dari Aisyah Zaki. Aisyah Zaki. Oke, ada. Arista Rizky. Suara saya kedengeran nggak? Dengeran, Mbak. Oke, Arista Rizky. Ya, Mbak. Angela Nareswari. Angela Nareswari. Anindya Hayum Maheswari. Anindya. Ini sih Mbak, tadi saya Aisyah dipanggil ya Mbak. Ini tadi jaringannya agak bermasalah. Oke, makasih banyak informasinya. Anindya Hayu. Anindya Hayu. Ataya Nur Hafiza. Hadir, Mbak. Aulia Hanunita. Hadir, Mbak. Catherine. Hadir, Mbak. Delia. Hadir, Mbak. Destiani.
Hadir, Mbak. Dwi Zulaika. Hadir, Mbak. Dwi Nurma. Hadir, Mbak. Fitriana Vita. Hadir, Mbak. Jihan Nabila. Hadir, Mbak. Kusumawati Diah. Hadir, Mbak. Lintang Lutfi. Lintang. Hadir, Mbak. Lois Eldazar. Lois Eldazar. Nawang. Hadir, Mbak. Nisrina. Nisrina. Pramita Putri. Hadir, Mbak. Rifani Putri. Hadir, Mbak. Salma Nadila. Hadir, Mbak. Sabrina Aulia. Hadir, Mbak. Sukma Wahyu. Hadir, Mbak. Syahla. Hadir, Mbak. Tri Setiawati. Hadir, Mbak. Wahyu Alfazar. Wahyu Alus hadir, Mbak. Kartini Putri. Hadir, Mbak. Oke. Tadi di Amin ada. Untuk Angela, Lois, dan Nisrina. Kalau sampai akhir perkuliahan ini, kalau udah ada di sini, silakan konfirmasi di sini ya. Jangan konfirmasi di luar perkuliahan. Angela, Lois, dan Nisrina. Permisi Mbak, izin masuk. Tadi Nisrina bilang baru ke kamar mandi Mbak. Lois dan Angela, silahkan Halo, permisi Mbak. Ini Ya. saya ada. Siapa? Angela. Angela. Tadi nggak jawab ya. Lois. Nisrina tadi ada dikonfirmasi. Oke, tinggal Lois ya, tolong dibilangi sama Lois. Konfirmasinya di sini ya, sebelum diakhiri perkuliahan. Oke, kelas A mungkin sama Mas Silvi, silahkan. Baik, selanjutnya Aisyah Rizka Rahmawati. Hadir, Mas. Aminah Nur Hidayanti. Hadir, Mas. Arinda Handiah Sawitri. Hadir, Mas. Umu Badriyatus Solihah. Hadir, Mas. Fandi Farakan. Hadir, Mas. Dias Dwi Astiza. Dias Dwi Astiza. Hadir, Mas. Lapsari Duanda Putri. Hadir, Mas. Raditya Hadir. Risma Fitriansyah. Hadir, Mas. Audia Reza. Audia Reza. Aulia Nurul Istiqomah. Aulia Nurul Istiqomah. Abita Putri Kuntari. Hadir, Mas. Tiara Amalia Firdaus. Tiara Amalia Firdaus. Isti Yuni Setianingsih.
Hadir, Kak. Joshua Arianto. Joshua hadir, Mas. Buat teman-teman yang bisa on mic ya. Nenda Devi Nurlita. Hadir, Mas. Ya, Fajar. Hadir, Mas. Desi Siamsi. Hadir, Mas. Devina Putri. Devina Putri. Hadir, Mas. Oke. Sarah Bernard. Sarah Bernard. Susanti Putriana. Susanti Putriana. Latifa Ashraf. Hadir, Mas. Kristiana Ika. Hadir, Mas. Mikael. Mikael hadir, Mas. Najmi Nur Aulia. Hadir, Mas. Oke. Tadi ini di kolom chat ada Audia Eza, mungkin bisa on mic. Halo, Audia Eza. Aku ulangi ya yang tadi belum menjawab. Hadir ada Aulia Nurul Istiqomah. Aulia Nurul Istiqomah. Sarah Bernard. Sarah Bernard. Susanti Putriana. Susanti Putriana. Buat Lois bisa on mic. Izin, Mas. Lois hadir, Mas. Oke. Audia Reza. Hadir, Mas. Oke. Buat Joshua tadi diwakilkan apa gimana? Joshua hadir nggak? Hadir, Mas. Oke.
Jadi ini untuk yang kelas A yang tidak hadir sampai Istiqomah, Sarah Bernard, sama Susanti Putriana ya. Izin masuk, Mas. Iya, Dek. Maaf, ini tadi sinyalnya kurang bagus. Ini baru bisa masuk lagi. Atas nama? Susanti Putriana dari kelas A. Oke, terima kasih atas konfirmasi. Oke, makasih banyak dari Yafi. Udah sampai kelas A. Mungkin praktikum kali ini, dan ini sepertinya praktikum kita yang terakhir, saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari aspek sendiri ada banyak kekurangan, ataupun salah-salah kata atau kalimat kepada kalian semuanya. Semoga apa yang kita pelajari selama ini dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Untuk responsinya nanti disampaikan ke PJ ya, karena dari Pak Fikri belum ada bagaimana mekanisme responsinya. Mungkin dilakukannya tetap minggu depan. Oke, bagi teman-teman, sebelum kita menutup pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah dicukupkan. Ada tambahan mungkin dari Yafi? Iya, sedikit mau nambahin ya buat setelah ini kan nanti ada post-test itu jadi post-test terakhir dan usahakan dimaksimalkan di nilai post-test terakhir ini karena kemungkinan tidak ada remedi dari post-test sebelumnya dan nanti materi dari post-test itu hanya seputar yang dipresentasikan saja. Jadi usahakan apa yang dipresentasikan itu bisa dipelajari dengan sebaik mungkin. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak ya, Afi. Diusahain nilai tesnya bagus ya, karena tadi akumulasiin kayaknya masih banyak yang kurang. Oke, terima kasih banyak dari teman-teman yang sudah aktif dalam seluruh rangkaian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan juga untuk kedepannya biar bisa ketemu lagi di responsi minggu depan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.